Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Firmansyah dari MFN 4F. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tentang evaporator. Nah, apa sih itu evaporator? Nah, jadi evaporator itu adalah komponen dalam sistem pendingin seperti AC atau kulkas yang berfungsi untuk menyerap panas dari udara di sekitarnya atau di sekitar kabin. Nah, tanpa evaporator yang bersih dan berfungsi baik, kabin akan tidak terasa dingin walaupun AC dinyalakan. Nah, apa saja sih fungsi evaporator itu? Yang pertama ialah menyerap panas dari udara kabin, lalu mengurangi kelembapan udara, mengatur sirkulasi udara dingin, dan mendinginkan udara di sekitar kabin saat eksavator bekerja. Nah, permasalahan pada evaporator itu ada 6. Yang pertama ialah evaporator kotor atau tersumbat. Lalu yang kedua ada evaporator bergetar atau tidak terpasang sempurna. Lalu ada kebocoran pada evaporator. Dan yang keempat, pembengkuan pada evaporator. Yang kelima, sensor suhu evaporator rusak. Dan yang keenam, korosi pada permukaan evaporator. Nah, di sini ada evaporator kotor. Nah, di gambar ini terlihat evaporator dalam sirip-siripnya itu terdapat kotoran yang dapat menyumbat udara yang menyebar. Nah, akibatnya dari evaporator kotor atau tersumbat itu ada 4. Yang pertama, aliran udara pendingin melemah atau tidak keluar sama sekali aliran udaranya. Lalu yang kedua, kabin tidak terasa dingin meskipun AC menyala, ya panas gitu. Yang ketiga, kompresor bekerja lebih berat atau memperpendek usia pakai evaporator atau kompresor. Nah, yang keempat, udara dalam kabin menjadi pengap dan lembab. Nah, ini bisa menyebabkan timbulnya jamur atau bau yang tidak sedap. Lalu, apa sih penyebabnya dari evaporator kotor atau tersumbat? Nah, yang pertama itu ada debu, serat kapas, plastik kecil, atau kotoran masuk ke intake evaporator. Lalu yang kedua ada filter udara kabin yang kotor atau tidak diganti sesuai jadwal atau tidak pernah dibersihkan. Lalu yang ketiga lingkungan kerja yang berdebu. Misal eksavator ada di konstruksi atau di pertambangan itu maka banyak debu yang masuk. Nah, gimana sih cara memperbaikinya? Itu satu, bersihkan evaporator dengan semprotan udara atau cairan pembersih AC. Yang kedua, periksa dan bersihkan saluran masuk dan keluar udara AC. Yang ketiga, ganti filter udara kabin dengan yang baru dan asli. Dan yang keempat, pastikan tidak ada sumbatan pada blower atau saluran udara. Nah, kebocoran pada evaporator ini mengakibatkan ini di sini nih ada gambarnya nih, kebocoran pada evaporator. Itu terlihat basah ya di sirip-siripnya. Nah, akibat dari kebocoran pada evaporator itu ada 3. Yang pertama, sistem AC kehilangan refrigerant yang bisa menyebabkan tidak dinginnya sistem AC. Nah, yang kedua ada kompresor bisa overheat, terus panas dan evaporator bisa rusak karena tekanan yang tidak stabil. Lalu yang ketiga ada sistem AC tidak berfungsi dan bisa mengganggu kenyamanan operator. Nah, penyebabnya itu ada 3 juga. Yang pertama, korosi pada pipa atau sirip-sirip evaporator karena kelembaban atau getaran saat eksavator digunakan. Lalu yang kedua ada kerusakan mekanis akibat benturan selama penservisan rutin maupun itu harian atau bulanan atau tahunan. Lalu yang ketiga ada pemasangan evaporator yang kurang baik. Nah, pemasangan evaporator yang kurang baik itu bisa juga menyebabkan kebocoran karena tidak kehati-hatiannya. Nah, gimana sih cara memperbaikinya? Yang pertama, gunakan alat deteksi kebocoran refrigerant.
Lalu yang kedua ada jika kebocorannya itu kecil, gunakan sealant khusus AC. Tapi jika kerusakannya parah, bisa diganti evaporatornya secara keseluruhannya. Nah, yang terakhir itu ada isi ulang refrigeran dengan jumlah dan tipe yang sesuai standar pabrikannya. Lalu di sini yang ketiga itu ada sensor suhu evaporator yang kuartal rusak. Nah, itu contoh. Nah, itu gambar sensor suhunya. Nah, akibatnya apa sih kalau sensor suhu evaporator rusak? Nah, itu ada tiga. Yang pertama, AC terus menyala. Nah, kalau AC terus menyala itu bisa nyebabin evaporator beku. Nah, yang kedua itu ada sistem AC tidak merespon perubahan suhu secara otomatis. Yang ketiga, kabin bisa terlalu dingin atau AC mati mendadak karena sensor suhu tidak aktif. Apa sih penyebabnya? Nah, penyebab dari sensor suhu evaporator rusak ini itu ada tiga. Yang pertama, sensor aus atau rusak karena masa pakainya sudah habis. Nah, yang kedua, konektor atau kabel sensor itu longgar atau karatan atau korosi. Nah, yang ketiga itu kelembaban tinggi dalam sistem AC. Nah, cara memperbaikinya itu ada tiga. Pertama, periksa koneksi kabel sensor dan soketnya. Yang kedua, ganti sensor dengan komponen asli sesuai tipe AC. Yang ketiga, cek dan reset sistem kontrol AC dari panel kabin. Nah, yang keempat ini ada korosi pada permukaan evaporator. Nah, di gambar ini terlihat evaporator itu mengalami korosi ya. Nah, akibatnya itu ada tiga. Yang pertama, pelubangan atau microleaks yang bisa menyebabkan kebocoran refrigeran lambat. Yang kedua ada mengurangi kemampuan penyerapan panas. Yang ketiga, mengganggu sirkulasi udara dan menyebabkan bau apek. Dan ini bisa mengganggu konsentrasi operator dalam menggunakan eksavator ya. Nah, penyebabnya itu kelembapan tinggi yang terus-menerus, lalu ada kualitas udara kabin yang buruk, ya terdapat asam atau asap poli atau uap kimia yang terjadi saat proses eksavator. Lalu yang ketiga ada evaporator tidak pernah dibersihkan atau dikeringkan. Nah, gimana sih cara memperbaikinya? Ya, memperbaikinya itu ada satu, ya evaporatornya diganti jika kerusakannya itu secara menyeluruh dan terdapat juga bocor. Lalu yang kedua untuk korosi ringan semprotkan cairan anti korosi khusus AC. Lalu yang ketiga cek pembuangan air kondensasi pastikan tidak tersumbat. Lalu yang kelima itu terdapat pembekuan pada evaporator. Nah, di pembekuan pada evaporator ini mengakibatkan aliran udara dingin melemah atau berhenti total. Nah, yang kedua ini evaporator tertutup lapisan es dan itu bisa menyebabkan AC tidak dingin sama sekali. Yang ketiga bisa merusak sirip evaporator atau blower karena tertahan es. Nah, sebabnya apa sih? Nah, yang pertama ada sensor suhu tidak membaca dengan akurat atau kompresor tidak berhenti. Lalu yang kedua ada aliran udara melemah karena filter atau blower tersumbat. Lalu yang ketiga refrigeran terlalu rendah dan bisa mengakibatkan kebocoran atau kompresor rusak. Yang keempat, operasi AC dalam kondisi udara luar sangat lembab. Yang ketiga, yang keempat itu operasi AC dalam kondisi udara luar sangat lembab. Nah, cara memperbaikinya itu yang pertama ada matikan AC dan biarkan sistem mencair secara alami. Lalu yang kedua itu periksa dan ganti sensor suhu jika rusak. Lalu yang ketiga, periksa tekanan refrigeran dan isi ulang bila perlu. Dan yang keempat, bersihkan evaporator dan filter kabin. Nah, yang keenam itu evaporator bergetar. Nah, akibatnya satu, timbul suara berisik di dalam kabin saat pengoperasian atau AC menyala. Nah, yang kedua bisa menyebabkan kebocoran pada sambungan
atau bisa menyebabkan sirip evaporator patah. Lalu yang ketiga ada efisiensi pendinginan menurun. Nah, penyebabnya itu apa sih? Nah, penyebabnya itu ya, ada tiga. Pertama, baut dudukan evaporator longgar atau hilang. Yang kedua, gasket isolasi tidak terpasang sempurna. Lalu yang ketiga, getaran mesin dan jalan tidak teredam dengan baik. Lalu, memperbaikinya gimana? Nah, yang pertama, periksa semua dudukan dan bracket evaporator. Lalu yang kedua, tambahkan isolasi atau peredam getar pada evaporator. Yang ketiga itu memperkuat pemasangan sesuai spesifikasi teknis pabrikan. Nah, perawatan permasalahan pada evaporator itu ada 6. Yang pertama, pemeriksaan dan pembersihan rutin. Nah, pemeriksaan dan pembersihan rutin ini ialah termasuk dalam perawatan harian atau perawatan tahunan. Nah, yang kedua ada pemeriksaan filter udara kabin. Yang ketiga ada cek sistem drainase. Yang keempat ada pemeriksaan tekanan dan refrigeran. Nah, yang kelima ada pencegahan korosi. Lalu yang keenam ada inspeksi sensor dan kelistrikan pada evaporator. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.